selama dari 11 tahun ya? Apa duka yang paling dirasakan? Dukanya kadang-kadang timbul rasa jenuh. Ada jenuhnya juga. Bosan, misalnya bosan tuh ini adalah kendala di jalan. Dulu kan nggak seperti saat ini Pak, jalan dulu kan payah. Jadi kadang-kadang kita nggak sampai ke pabrik malam itu, lengket di jalan, nginap di situlah. Kadang-kadang ya bosan lah, namanya kita malam udah cari makan udah nggak ada kan, kita sendirian di tengah jalan itulah. Tapi asiknya ada juga Pak jadi supir ini. Apa itu? Tiap hari tuh kumpul sama kawan, kita bisa senang-senang di situ. Udah kawan supir, asiknya supir tuh makan pasti kakinya naik. Itu kebiasaan supir. Kebiasaan supir tuh Pak, kakinya naik. Baru bisa kita bercanda-bercanda ngomong bebas gitu kan, itulah asiknya gitu. Makanya Sekarang usia berapa nih? Saya 46 Pak. 46. Anak berapa orang? 3 orang ya? Jadi udah ada yang kuliah ya? Yang nomor 1 nggak kuliah, udah kerja di Bandara Kuala Namu. Yang nomor 2 perempuan lagi kuliah di Banda Aceh. Nomor 3 masih sekolah SD Pak. Masih SD. Sebelum saya jadi supir dulu tuh saya jadikan dulu kebun saya 2 hektar. Saya panen, setelah panen jadi saya berpikir udah ada untuk belanja di rumah. Jadi saya kerja nggak lagi butuh hasil saya untuk ngasih ke rumah. 2 hektar itu sawit? Sawit, kebun sawit. Jadi udah kebun sawit itu tadi hasil untuk rumah itu nggak pernah saya ganggu. Nggak pernah saya ganggu. Hasil kebun tadi? Iya, itu untuk di rumah, untuk makan di rumah, untuk anak sekolah. Akhirnya saya tambah kebun, sekarang alhamdulillah sudah punya kebun saya 4 hektar. Kebun sawit. Iya. Jadi kebun sawit saya udah ada 4 hektar. Rumah pribadi saya udah ada. Mobil pribadi sudah ada. Walaupun masih berjalan. Apa yang kebayang ke depan ini? Cita-cita saya nggak banyak Pak. Bisa untuk menyelesaikan anak saya kuliah, selesai. Saya bilang sama istri saya, sama anak saya bilang, selagi saya masih sanggup, saya tetap nyupir, tapi tidak fokus. Maksudnya arti kata kalau sekarang ini kan nggak tahu waktu nih, nggak pernah pulang, jarang pulang biasa. Tapi nanti kalau udah selesai semua, saya kerja cuman hanya sekedar untuk hiburan aja, hobi-hobi aja. Karena saya pikir-pikir kalau saya di rumah terus nanti udah tua, suntuk Pak. Jadi makanya di belakang rumah saya itu sudah saya persiapkan, saya tanam buah-buahan, dan nanti saya bikin gubuk di sini tempat saya santai. Saya persiapkan. Harapannya satu, kurangi biaya kelakuan. Itu penyakit supir. Kurangi biaya kelakuan. Karena biaya kelakuan itu tidak ada ukurnya, tidak ada batasnya. Jadi sehingga kalau itu bisa kita atur, mudah-mudahan insya Allah adalah hasil di rumah. Tapi kalau biaya kelakuan nggak terkontrol, habis. Jadi ada sisi baiknya, sisi buruknya ada juga. Sisi baiknya perekonomian semua praktis berubah. Karena di kampung ini aja sistemnya begini ya Pak. Ada orang perekonomian masyarakat di Rantau Panjang ini 3 tahap. Ada tahapnya dia udah masih tahap bangun rumah. Ada tahapan dia berlomba untuk membeli mobil pribadi masing-masing. Ada tahapan dia untuk berlomba menambahi kebun. Yang dasar dia mikir kebun, rumah belum. Itu yang dasar. Kalau yang nomor 2 dia udah bisa bersaing bangun rumah besar kurang besar. Yang nomor 3 yang udah mapan, rumah sudah ada, mobil sudah ada, yang beli mobil mewah. Itu dari sawit? Dari sawit semua, fokusnya di sawit. Cuma kemarin juga saya berpikir sempat di sawit ini anjlok, putus Pak. Nggak ada batu lompatan, ada persiapan. Sawit di sini apa sih? Sebelum ada sawit dulu kami fokusnya di kayu Pak. Di kayu, main kayu. Kami berhentinya kan di kayu karena zaman illegal logging kan. Itulah kami berhentinya. Pada masa itu memang uang banyak. Mulai tahun 90-an kami udah main kayu di
Udah main kayu. Sampai Tapi tahun uangnya nggak 2003 nggak nampak hasilnya. Uang tuh banyak memang, mudah lah nyari uang itu. Tapi jangankan kami dulu beli mobil, beli kereta aja payah. Intinya sekarang sepenting apa sawit bagi masyarakat di Sebulu Salam? Waduh, kok dibilang sepenting apa, memang udah cukup. Tumpuan masyarakat Sebulu Salam 90% ke sawit. 44 Habis tiarap. tiarap. Kredit pun Berbahaya. ditarik leasing. Karena begini, jangan dulu sawit dulu sempat nggak laku, di bawah 1000, dulu pernah di bawah 1000 sawit, Iya. Rp600 di petani. Itu kredit banyak nunggak itu. Kredit bank, kredit mobil, kereta, banyak nunggak. Hingga pajak pun kosong. Iya. Mengeluh orang Sebulu Salam yang semua itu nggak laku. Jadi nyawanya itu sekarang sawit ya? Fokus di sawit 90%. Berapa persen langsung kita begawi. Oke, Pak Joni, makasih banyak ini. Teman-teman supir, pasti di Indonesia ada 31 provinsi penghasil sawit di Indonesia, tentu supir sawitnya pasti banyak juga. Iya. Nah, memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan tentu akan membuat masa depan lebih cerah. Iya. Itu Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau dikuasai kelakuan, habis sudah. Kita. Oke, saya Abdul Aziz dengan Pak Joni Naga, kami ngobrol bersama di kampungnya di Ria. Di desa, kalau di sini namanya Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Nungkip, Kota Sebulu Salam, Provinsi Aceh. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak.